Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni dari kelas PGSD 2018C dengan nomor NPM 11191180075. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 6, yaitu karakteristik, geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh luas wilayah sebagian besar negara ASEAN yang memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Yang selanjutnya adalah iklim tropis dan garis khatulistiwa. Apa yang dimaksud dengan iklim tropis dan garis khatulistiwa? Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena letak wilayahnya yang berada di garis khatulistiwa. Dampak positif dari iklim tropis ini antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit dalam menanam tanaman. Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tropis ini, sehingga pertanian berjalan dengan lancar, dan sumber daya alam yang melimpah serta beraneka ragam. Yang selanjutnya adalah letak geografis, astronomis, dan geologis. Salah satu bagian negara ASEAN adalah negara Indonesia. Berikut ini adalah letak geografis, astronomis, dan geologis negara Indonesia. Yang pertama adalah luas Indonesia. Luas daratan Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi. Luas lautannya yaitu sekitar 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Kondisi geografis Indonesia. Negara ini terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Letak astronomi negara Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, dengan garis lintangnya yang berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, sedangkan letak bujur timur yang berada pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Geologi sendiri adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Jika dilihat dari letak geologisnya, Indonesia berada di 2 jalur pegunungan, yakni Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi yang kaya akan mineral. Adanya 3 lempeng yang bergerak, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan, sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Selanjutnya adalah negara-negara ASEAN yang dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan juga politiknya. Yang pertama adalah negara Indonesia. Kondisi sosial budaya Indonesia
Yang terkenal adalah tariannya yang berbeda-beda berdasarkan masing-masing aspek. Ada juga pantun dan juga gurindam. Dalam sisi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan juga rempah-rempah. Sedangkan kondisi politik di Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Dari sisi sosial budaya, tari ulek, mayang, dan tarian zapin merupakan tarian khas yang berada di daerah Malaysia atau berada di negara Malaysia. Begitu juga dalam hal ekonomi. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia, yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga menghasilkan minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak yang berasal dari Malaysia. Sedangkan sistem politik dan sistem pemerintahan yang ada di Malaysia adalah sistem parlementer. Selanjutnya adalah Singapura. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan juga Melayu. Dari sisi ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Sedangkan politik di Singapura menggunakan sistem republik parlementer. Yang selanjutnya adalah Thailand. Suku besar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Hamar. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonomi yang paling tinggi di negara Thailand adalah timah dan mangan, yang berperan sebagai penunjang perekonomian di negara Thailand. Yang selanjutnya adalah sistem politik yang ada di negara Thailand, yaitu monarki atau kerajaan dengan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Yang selanjutnya adalah negara Filipina. Tinikling dan tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahai Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Jadi itulah kondisi sosial budaya yang ada di negara Filipina. Ada tinikling yang merupakan tarian bambu dan juga tarian bambu tradisional khas Filipina. Lalu yang selanjutnya adalah ekonomi di negara Filipina. Ada tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Lalu politiknya. Filipina merupakan negara kepulauan dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu. Sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, dan Dayak. Lalu ekonomi yang sebagai penunjang negara Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam. Lalu negara Brunei Darussalam menganut sistem monarki kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketujuh adalah Myanmar. Negara Myanmar sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonomi di Myanmar ditunjang oleh pertaniannya yang menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Selain itu, Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji, besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Yang selanjutnya adalah sistem politik di negara Myanmar.
Negara ini menganut sistem parlementer yang berbentuk negara kesatuan, dan kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Yang ke-8 adalah Vietnam. Suku di Vietnam homogen, terbesar. Suku Vietnam sebagian besar tidak beragama dan bahasa resminya adalah Inggris dan Perancis. Lalu, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi oleh beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan, serta buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang kayu dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Lalu politik yang ada di negara ini berbentuk Republik Sosialis Vietnam yang merupakan sebuah negara partai tunggal sistem negara komunis. Yang ke-9 yaitu negara Laos. Bahasa Laos dengan agama Buddha. Jadi, sebagian besar masyarakat Laos adalah beragama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan juga buah-buahan. Yang selanjutnya adalah politik. Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Yang selanjutnya adalah negara Kamboja. Budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Yang selanjutnya adalah ekonomi. Dua komoditas utama Kamboja adalah beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik di negara Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Nah, setelah kalian memahami materi tentang kondisi geografis, ekonomi, politik di negara ASEAN, selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang ada pada PPT ini. Jika di dalam materi tadi sudah dijelaskan tentang letak geografis, astronomis, dan geologis dari bangsa Indonesia, selanjutnya tugas kalian adalah mencari letak geografis, astronomis, dan geologis dari negara Singapura, Laos, Malaysia, dan Vietnam. Itulah materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.